Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat English Club semuanya. How are you doing? I hope you are doing fine, okay? Aku sih berharap teman-teman masih sehat semua ya dan semangat dalam belajar. Nah, kali ini in this video we are going to talk about labels. Dan kali ini atau dalam video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang label. Apa sih label itu? Materi ini teman-teman akan pelajari di kelas 3 SMP ya, di pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 SMP. Jadi bagi teman-teman yang masih duduk di kelas 3 SMP dan disuruh gurunya belajar tentang label ya, teman-teman semua ada di video yang tepat ya, atau di channel yang tepat. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa sih yang dimaksud dengan label itu. Oke, sebelum kita ngebahas lebih detail tentang label, pernah nggak sih teman-teman semua itu belanja atau beli sesuatu? Pasti ya pernah ya. Pertanyaannya, apakah selama membeli sesuatu atau saat membeli minuman atau misalkan produk, teman-teman ngeliat dulu labelnya? Oke, perhatian nggak sih sama label itu? Atau teman-teman cuman ada ambil aja yang penting dikonsumsi gitu? Oke, nah bagi sebagian orang gitu ya, atau mungkin banyak orang sebelum belanja atau membeli minuman atau makanan atau produk tertentu, mereka tuh biasanya suka memperhatikan labelnya. Suka ngebaca aja lah apa aja kandungannya, misalkan kalau minuman, terus misalkan ini kapan menggunakannya, sehat atau enggak gitu ya. Ini penting ya bagi orang untuk mengetahui atau membaca label dalam sebuah produk. Oke, nah nanti kita akan ngebahas lebih jauh tentang label ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku minta teman-teman untuk dukung channel ini dengan hit the subscribe button and like button ya, dan share this video if you think that this video is beneficial for you. Oke, nah video kali ini kita akan ngebahas tentang what is label. Label itu apa aja sih, atau apa sih label itu? Kemudian social functionnya apa? Kenapa sih label itu harus ada gitu ya? Kemudian juga apa saja sih label itu isinya atau generic structure-nya? Dan tentu saja tidak lupa kita ngebahas tentang unsur kebahasaan yang biasanya muncul dalam label. Kemudian tentu saja nanti kita juga ngebahas tentang contoh dari label itu sendiri. Oke, teman-teman langsung saja ya, kita akan ngebahas tentang apa sih label itu. Oke. Baiklah, jadi label itu sebenarnya is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about it. Sederhananya ya, label itu adalah selembar kertas atau plastik yang tertera pada sebuah objek atau sebuah benda. Bisa saja benda itu berupa bungkus makanan atau botol minuman, bungkus obat dan lain-lain. Jadi, label makanan itu atau minuman berarti label yang tertera pada bungkus makanan atau minuman. Gitu ya teman-teman ya. Baiklah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih tujuannya? Jadi, the purpose of label itu sebenarnya is to give information about the product. Fungsi dari label makanan atau minuman itu sebenarnya adalah untuk memberikan informasi terkait produk makanan atau minuman. Oke, kalau misalkan itu produk makanan ya atau minuman ya, bisa saja sih produk-produk yang lain ada labelnya, baik itu benda yang dipakai atau juga sesuatu yang kita minum seperti obat gitu ya. Oke, itu disebut dengan social function atau tujuan kenapa label itu ada. Selanjutnya adalah selain ngebahas tentang apa sih label, udah tahu ya tadi ya label itu apa, pokoknya yang tertera dalam produk tertentu. Tujuannya kenapa sudah dijawab tadi ya. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari label. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ngebuka atau melihat sebuah label dalam produk, kita ambil contoh makanan aja dulu ya, part of food label ya. Di dalam label makanan itu biasanya muncul istilah-istilah. Nah, istilah-istilah ini yang mesti kita perhatikan. Apa saja yang ada di dalam label itu? Nah, biasanya yang pertama itu adalah muncul date marking. Oke, ada yang tahu arti date marking? Date marking itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah expired date, atau disingkat biasanya exp.date, atau dalam bahasa kitanya adalah kadaluarsa gitu ya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Sesuatu produk yang dibungkus, terutama makanan atau obat atau minuman, itu harus melampirkan tanggal kadaluarsanya. Kenapa? Karena ini memberikan informasi batas waktu maksimal makanan itu boleh atau minuman itu boleh dikonsumsi. Kalau misalkan lewat dari masa itu, maka bisa saja makanan atau minuman itu bisa jadi beracun dan tidak sehat lagi untuk dikonsumsi gitu ya. Jangan lupa juga biasanya kalau misalkan teman-teman tidak menemukan sebuah kata date marking, mungkin teman-teman nanti akan menemukan kata-kata lain loh. Misalkan di situ ada kata best before. Nah, itu maksudnya best before akan diikuti dengan tanggal ya kan. Best before, atau bisa jadi dia akan ketemu dengan use by gitu, atau bisa jadi ketemu dengan kata sell by, best use before, best if used by, expired date dan seterusnya. Intinya sih dia ini ngomongin tentang kapan batas maksimal digunakan. Nah, kalau dalam contoh ini
ini, dalam sini di samping produk ini, gambar Minute Maid ini ada di bagian sini ya. Nah, itu disebut dengan, ditulisnya di sini adalah best if used within 7 to 10 days after opening. Katanya sebaiknya atau paling baik itu digunakan setelah 7 sampai paling maksimal digunakan 7 sampai 10 hari setelah dibuka tutupnya gitu ya. Maksimal ya. Jadi harus dihabiskan dalam waktu 7 atau 10 hari gitu maksudnya. Bisa ya. Kemudian selanjutnya adalah ada produk name ya. Nah, produk name-nya ini biasanya adalah nama produk ya. Biasanya ditemukan di samping nama brand atau merek produk. Nama produk ini biasanya berisi informasi tentang jenis makanan atau minuman. Misalnya nih pada gambar di samping ini produk name-nya itu adalah Minute Maid Premium gitu ya. Itu disebut dengan produk name-nya. Biasanya di produk name itu dijelaskan juga ya, dijelaskan juga minuman apa atau makanan jenis apa ini gitu biasanya. Kalau misalkan di contoh ini adalah sebuah minuman vitamin C ya. Jualannya adalah menurut mereka ini mengandung vitamin A, B, C dan seterusnya. Jadi minuman bervitamin gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang harus ada dalam label itu biasanya berbentuk net weight atau berat bersih. Ini biasanya menunjukkan berat asli makanan atau minuman tersebut tanpa bungkusnya. Nah, jika makanan itu atau minuman itu berbentuk cair atau liquid ya seperti contoh ini, maka akan kelihatan tuh berat bersihnya ada di mana. Nah, ini di bawah di bagian sini ini disebut dengan ya berat bersihnya ada di sana. Oke. Selanjutnya adalah kita akan ngebahas tentang yang paling penting juga adalah ingredient list. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Ini adalah daftar kandungan, menunjukkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman tersebut. Nah, bahan-bahan ini biasanya ditulis dengan urutan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit kandungannya, gitu ya. Biasanya dibuat seperti itu. Nah, di sini kandungan terbanyaknya apa coba? Vitamin A 20%, kemudian ada kalsium 35% dan kemudian ada niacin 2% dan seterusnya. Biasanya apa kandungan-kandungan yang ada di dalam minuman ini atau makanan tersebut. Kemudian adalah nutrition information. Ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Nutrition information ini biasanya berisi tentang informasi nilai gizi ya. Dia ini menunjukkan jumlah gizi dalam setiap serving atau sajian. Biasanya yang sering digunakan adalah kata serving per package dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah dalam sebuah label juga ada usage instruction. Usage instruction ini adalah cara penggunaan yang juga berisi informasi bagaimana produk tersebut digunakan. Selain itu, selain digunakan bisa juga memberikan informasi bagaimana cara menyimpan produk tersebut agar tetap bertahan lama gitu ya. Atau bisa jadi kalau misalkan ini adalah produk yang dimasak, biasanya muncul juga bagaimana cara memasaknya. Misalkan teman-teman membeli mie biasanya ada gambar ya tata cara memasaknya gitu ya. Dan yang terakhir adalah biasanya ada manufacturer's detail. Nah, ini biasanya mencantumkan nama, alamat pembuatnya itu manufacturers-nya, atau ini adalah sebuah produk importernya dari mana, kemudian distributornya siapa, dan hal-hal tersebut harus jelas. Penting banget ya kalau semua itu ada agar kita tidak salah membeli produk atau makanan atau minuman, terutama produk makanan, minuman atau obat ya, karena kalau informasi-informasi tersebut tidak jelas bisa jadi kita memakan atau minum produk yang juga tidak jelas khasiatnya buat kita gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang belajar tentang label di kelas 3 SMP. Oke, sekian dulu ya pembelajaran tentang label hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.